Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan tentunya saya ucapkan selamat beribadah buat teman-teman saya yang beragama Kristen dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Ya, kembali berjumpa dengan saya di channel kesukaan kita ya, yaitu di channel Perianto Zamasi. Dimana dalam beberapa hari terakhir teman-teman saya tidak muncul di YouTube karena memang sangat sibuk sekali soal persiapan acara perayaan Paskah tahun 2023 ini. Karena ya puji Tuhan ya, kami atau saya sendiri sudah dipilih ya, ditetapkan sebagai panitia ya perayaan Paskah GPDI di Kepulauan Nias, teman-teman. Dan saat siang hari ini saya akan sharekan kepada kita semua. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang menurut saya terlalu banyak hal yang diurus ya. Apa itu, teman-teman? Ini dia, saya akan bacakan kepada kita. Ini ya. MUI minta pemerintah berani tolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia umur 20 ya di tahun 2023 ini. Wow, ini sangat menggelikan sekali teman-teman ya. Bagaimana sikap dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ini. Terlalu banyak sih hal-hal yang diurusin. Hal-hal yang seharusnya bukan urusannya MUI, tapi malah coba bersikap terlalu arogan, saya pikir seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan bacakan saja bagaimana pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia ya. Saya lansir dari situs sindonews.com ya, di mana ini memang sudah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu teman-temannya, tapi berhubung karena saya baru tampil lagi di YouTube, maka ini yang berita viral ini saya coba angkat kepada kita semua. Kita akan lihat saja ya. Di sini dikatakan kedatangan timnas Israel umur 20 beserta para supporternya untuk tampil di Piala Dunia umur 20 dan 23 di Indonesia pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023 mendapat banyak penolakan. Wow, artinya timnas Israel yang akan ikut ya dalam perhelatan Piala Dunia umur 20 ya 2023 ini rupanya mendapatkan banyak penolakan, bukan dari satu pihak saja, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah dari MUI, teman-teman ya. Beberapa di antaranya adalah BDS Indonesia ya, MRRC ya, ALSA Working Group atau AWG, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam atau KISDI, dan lain-lain. Jadi bukan hanya satu, ada banyak teman-teman ya pihak yang memang menolak keikutsertaan timnas Israel di perhelatan Piala Dunia umur 20 tahun 2023. Sorry, ini juga lagi ada gangguan. Nah, merespons hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia ya, yaitu Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah bersikap tegas tak membuka diri dengan Israel. Menurutnya hal itu dipertahankan sepanjang Israel masih menjajah bangsa Palestina. Ini terlalu banyak yang diurusin sama MUI ini. Ini soal olahraga loh bro. Ini soal olahraga loh Pak Sudarnoto. Bukan soal politik dan agama. Jangan kaitkan ya masalah Israel yang menjajah Palestina dengan timnas Israel yang mau berolahraga, ya kan? Nggak ada kaitannya kawan ya. Oke, lanjut, kita akan lihat saja. Ini dia. Sikap tegas tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel ini harus dipertahankan dan dijaga dengan sepenuh hati selama Israel masih terus menjajah bangsa Palestina. Ini disampaikan oleh Pak Sudarnoto ya pada hari Rabu yang lalu, tanggal 8 Maret 2023. Lalu, jangan ada celah sedikit pun dengan alasan apapun untuk mengkhianati amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merusak komitmen Presiden sehingga membuka ruang bagi Israel untuk masuk ke Indonesia melalui jalur apapun, termasuk jalur Piala Dunia sepak bola umur 20, jelas dia. Nah, jangan mengkhianati amanat Undang-Undang 1945. Di sini mulai muncul ayat-ayat
di Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengkaitkan tentang komitmen Pak Presiden, ya kan, soal membuka ruang bagi Israel untuk masuk ke Indonesia. Halo, saya ingatkan Bapak juga, aduh itu terlalu jauh loh Pak sebenarnya. Ini masalah olahraga loh. Kalau Bapak tadi sampaikan alasan apapun itu, saya mau sampaikan ini masalah olahraga. Kalau tidak mau ya mendengarkan alasan apapun dari kami atau dari saya khususnya, Pak Sudarnoto, kenapa baru muncul ketika timnas Israel datang ke Indonesia dengan alasan mengikuti perhelatan Piala Dunia 2023? Ya. Kenapa MUI tidak ada suaranya ketika terjadi yang namanya pelarangan ibadah? Padahal itu jelas melanggar konstitusi bangsa Indonesia. Dan juga melanggar apa himbauan yang disampaikan oleh Pak Presiden. Bapak kemana selama ini? Bapak kan urusan agama toh? Ya harus juga urusin agama Pak. Ya, kalau ada orang-orang yang melakukan pelanggaran konstitusi dengan melarang ibadah, harusnya Bapak juga bersuara. Jangan ketika olahraga yang dibicarakan, Bapak mau ikut campur di dalamnya. Ini nggak ada kaitannya. Karena saya juga percaya timnas Israel yang datang ke Indonesia yang umur 20, benar-benar mereka hanya mengikuti perhelatan Piala Dunia umur 20 di tahun 2023 ini. Bukan ingin menjajah Indonesia. Wah, Pak, kalau mereka bertujuan untuk menjajah Indonesia, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta, saya juga akan bersuara loh Pak. Tidak boleh dibiarkan. Ya, kalau ada orang-orang dari luar ya untuk menjajah Indonesia, saya pasti bersuara. Dan kalau saya ada ongkos, saya berani untuk ya mengusir mereka yang ingin menjajah Indonesia itu. Tapi Pak Sudarnoto, timnas Israel yang datang ke Indonesia di Mei nanti itu sampai Juni itu bukan menjajah Indonesia, tapi mereka mau berolahraga. Ya. Jadi Bapak harus bisa bedain lah. Jangan campur adukan semua Pak ya. Oke, kita akan lihat lagi. Pemerintah lanjutnya harus terus menjaga amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, komitmen Presiden dan kehormatan atau marwah bangsa dan negara Indonesia dengan sepenuh hati. Tampillah dengan berani dan tegas menolak kehadiran rombongan Israel masuk ke wilayah Indonesia untuk Piala Dunia sepak bola umur 20 katanya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah dan para pejabat tinggi termasuk PSSI harus mencontoh Presiden Soekarno yang tegas dan bisa berani menolak kehadiran kontingen Israel di event Asian Games tahun 1962 karena Israel adalah penjajah. Wah. Lalu bagaimana dengan timnas Belanda kalau misalnya datang juga? Jelas-jelas negara Belanda kan, orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia bisa nggak datang ke Indonesia? Saya juga kurang tahu apakah memang Belanda ini ikut ke Indonesia timnasnya, saya kurang tahu. Tapi bagaimana kalau misalnya Belanda, Perancis, Portugis, ya kita tahu juga negara-negara ini adalah negara yang melakukan penjajahan ya kepada negara-negara yang lain. Apakah juga akan diberlakukan sama atau hanya karena Palestina yang katanya mayoritas Muslim? Ya kan, sedangkan Israel adalah mayoritas atau maksud saya orang-orang Yahudi gitu ya, orang-orang Israel yang memang melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina yang katanya mayoritas Muslim. Apa hanya karena hal itu? Lalu Belanda nanti kalau misalnya juga ikut bolehlah, Portugal bolehlah, yang lain bolehlah, yang penting Israel jangan, ya kan? Ini nggak iya lagi Pak, ya kan? Oke, kita akan coba lihat lagi. Dikatakan, meskipun harus keluar dari IWC, akan tetapi dengan penolakan ini Indonesia saat itu justru memperoleh posisi politik yang diperhitungkan secara internasional. Nah ini dia, ini kan bukan masalah politik, ini masalah olahraga, gitu ya kan? Jadi jangan kaitkan Pak, ya kan? Lalu dikatakan ya, ini dia, sebaliknya menerima dan bahkan memberikan jaminan keamanan terhadap tim nasional Israel untuk Piala Dunia umur 20 ini justru menunjukkan bahwa Indonesia melalui diplomasi sepak bola ini telah ditundukkan oleh kekuatan pro-Israel paparnya. Waduh, ini jauh sekali. Jauh sekali. Ya, setiap orang yang ikut dalam perhelatan ini memang harus diberikan keamanan, jaminan keamanan. Siapapun itu. Sekali lagi, karena mereka datang ke Indonesia bukan untuk menjajah dan bukan untuk berperang.
Ingat itu Pak Sudarmoto ya. Selain itu, banyak elemen masyarakat dan tokoh termasuk MUI menggunakan hak-hak konstitusionalnya yang memberikan saran dan mengingatkan secara terbuka kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali sikap menerima dan menjamin keamanan tim Israel ikut berlaga di Indonesia. Nah itu dia kan. Akan tetapi ada kecenderungan pemerintah dan khususnya PSSI masih belum mau mendengar saran dan kritik yang diberikan. Bahkan meminta saran dan masukan dari masyarakat pun tidak pernah dilakukan hingga menjelang event besar ini diselenggarakan. Ini sikap pemerintah yang tidak bijak dan bahkan bisa kontraproduktif. Nah, seakan-akan kita lihat di sini ketua MUI-nya menyalahkan pemerintah. Ya kan? Waduh. Lanjut, selain itu dia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak menyelenggarakan event yang justru berpotensi besar menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Nggak ada kegaduhan sebenarnya, saya pikir ya. Kalau pikirannya benar, pikirannya bersih ya. Bukan kegaduhan, karena jelas sekali mereka bukan menjajah, bukan berperang ya. Mereka berolahraga teman-teman ya, oke ya. Bahkan menjelang pemilu seharusnya bangunan kebangsaan diperkokoh. Jangan dibiarkan perbedaan pandangan dan sikap masyarakat justru mengeskalasi pertentangan karena pemerintah memaksakan kehendak menerima dan memberikan keamanan secara resmi terhadap timnas Israel. Bukan hanya pemerintah yang memberikan keamanan kepada timnas apapun itu, termasuk Israel. Semua. Hanya orang-orang yang berpikiran dangkal saja yang tidak mau memberikan keamanan kepada siapapun juga. Kalau mereka orangnya jahat, ini contohnya, kenapa kita harus jahat? Kalau mereka orangnya bodoh, kenapa kita harus bodoh? Iya kan? Justru kalau mereka tidak memberikan keamanan, kita menjadi contoh, kita kasih keamanan kepada mereka. Agar mereka mencontohi itu dan mereka melakukannya kemudian. Bukankah itu lebih baik? Ya kan? Nah, hal ini lanjutnya akan menyakitkan rakyat. Enggak lah. Dan bangsa Palestina karena sambungan hangat dan resmi pemerintah terhadap Israel. Karena bendera Israel akan berkibar di Indonesia, nyanyian, yel-yel, dan atribut-atribut Israel mewarnai arena pertandingan. Ya kan? Di samping itu, kehadiran timnas Israel ini juga berpotensi besar akan menimbulkan kegaduhan, bahkan bertentangan di kalangan masyarakat yang justru merusak persatuan. Dari mana? Apakah semua memang bangsa masyarakat Indonesia yang seperti pemikiran Bapak? Saya pikir enggak juga. Ya kan? Enggak juga, ya kan? Saya percaya enggak semua seperti yang disampaikan oleh Pak Sudarmoto ini, ya kan? Ini dia. Sebelum terlambat dia katakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali keputusan menerima dan memberikan jaminan keamanan kepada timnas Israel. Jaga juga republik ini dari kekuatan tertentu yang berusaha mempertentangkan masyarakat melalui event Piala Dunia sepak bola umur 20. Inilah dia teman-teman ya. Jadi saya pikir hal-hal ini yang sebenarnya kita jauhkan dalam pemikiran kita. Ya jelas sekali Pak Sudarmoto. Mereka datang ke Indonesia, timnas Israel itu yang umur 20 itu yang mereka berolahraga, bukan menjajah ya, bukan berperang, bukan berpolitik. Sekali lagi, kita nggak bodoh Pak. Mereka mau berpolitik di Indonesia sepertinya tidak mudah, ya kan? Janganlah terlalu jauh pemikiran kita ke sana, ya. Jangan hanya berpikiran Israel menjajah Palestina yang katanya mayoritas Muslim, lalu kita juga ikut-ikutan karena Indonesia katanya negara mayoritas Islam nomor 1 di dunia. Jangan. Itu masalah politik dan agama. Yang datang ke Indonesia, timnas Israel itu masalah olahraga. Ayo berpikiran cerdas, salam waras, salam sadar, dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.